Yo, dong, yang lupa. Eklesia bagaimana? Boleh sekarang? Boleh, Mner. Oke. Tadi persiapkan untuk ujian ini, ada persiapkan apa? Materinya? Jaringan video. Bagaimana? Nggak kedengaran, soalnya jaringan kurang baik. Nggak kedengaran, Mner. Ya, tadi Eklesia mempersiapkan apa materinya? Interaksi sosial, Mner. Coba. Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik. Di dalamnya terdapat aksi dan juga reaksi. Pelakunya yaitu individu dan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Contohnya seperti dosen mengajar. Contohnya seperti dosen mengajar kepada mahasiswa. Itu merupakan salah satu interaksi sosial itu merupakan satu interaksi sosial individu dengan kelompok. Oke. Cara mengatasi konflik kalau di pedesaan kira-kira caranya seperti apa? Harusnya. Cara mengatasi konflik, interaksi sosial. Cara Ya. cara Misalnya kalau ada konflik, misalnya ada konflik, tandanya terjadi konflik, itu kayu yang di bawah. Misalnya ada terjadi konflik di masyarakat. Tandanya terjadi konflik, misalnya antara saya dan tetangga atau teman. Cara mengatasinya kita dengan menyelesaikannya dengan kepala yang dingin, jangan emosi. Kepala yang dingin itu bagaimana itu? Direndam air es toh? Paham saya tidak pandang, jangan dengan emosi. Misalnya menyelesaikannya jangan dengan emosi. Oke, emosi ya. Saya sudah dapat nilainya. Terima kasih ya. Lanjut ke Terima kasih, Ner. Ya, sama-sama aktifkan mikrofon ya, tidak harus saya tunggu. Tidak harus tunggu saya sebut nama. Kalau yang mau duluan silakan. Lanjut. Saya Ner. Sylvia, silakan. Tadi persiapkan apa? Interaksi sosial dan proses sosial, Ner. Yang lain. Tadi yang Eklesia juga itu. Benar dulu, Ner. Benar menjadi lain. Oke. Pengertian perubahan sosial itu adalah perubahan pada sistem dan struktur masyarakat. Kira-kira maksudnya gimana itu? Perubahan pada sistem dan struktur itu maksudnya gimana? Bagaimana, Ner? Perubahan pada sistem dan struktur masyarakat itu maksudnya bagaimana? Ner, bisa diulangi, Ner? Putus-putus, Ner. Perubahan pada sistem dan struktur masyarakat itu maksudnya bagaimana?
struktur apa? Sistem. Berintroduksi sistem. Bisa diulangi, benar? Sistem dan struktur masyarakat itu apa maksudnya? Sistem dan struktur masyarakat, benar? Iya. Gimana? Menyerah. Oke. Di sini coba Ujang. Coba Ujang, benar. Nah, di desa Sylvia itu apa yang terjadi perubahan? Contohnya apa di desanya? Yang terjadi perubahan, benar? Ya apa? Budaya, benar. Kalau dulu di daerah Talaut kan lebih masyarakat Talaut lebih banyak yang mengenal budaya. Kalau di tahun 2000, mulai dari tahun 2019 sampai sekarang, benar, banyak masyarakat yang so lebih iko gaya-gaya barat begitu, benar. Gaya, iya, benar. Sylvia juga ikut. Ada yang sedikit. Terus, benar, di bahasa ada yang anak-anak sekarang so lebih pakai bahasa gaul begitu, benar. So kurang yang dia pakai bahasa Talaut. Oke. Makasih Sylvia. Nah, Sylvia Tempo. Kristi Lumenta. Iya, Mer. Oke. Bentar ya. Tadi mempersiapkan apa? Pengertian sosiologi pedesaan dan stratifikasi sosial, Mer, dengan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Lapisan dalam masyarakat itu apa istilah sosiologinya? Kalau di dalam lapisan-lapisan masyarakat itu, Mer, itu ada stratifikasi sosial terbuka dengan tertutup. Coba jelaskan. Apa sih? Coba jelaskan. Tadi bilang sosial terbuka dan tertutup, betul? Coba jelaskan itu. Kalau stratifikasi terbuka itu, Mer, itu seperti sifat individu, anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk berusaha dan kecakapan sendiri atau prestasi, Mer, untuk menaiki lapisan atau bagi mereka yang beruntung atau berprestasi, Mer. Itu yang stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Tertutup? Kalau tertutup itu menjadi anggota dalam suatu masyarakat. Satu anggota dalam masyarakat itu adalah karena kelahiran, misalnya keturunan, dan lapisan-lapisan sosial yang tertutup itu jelas dilihat dari masyarakat yang berkasta atau masyarakat Bali, begitu, Ner. Kalau di Inggris, kira-kira lapisan sosialnya terbuka atau tertutup di Inggris? Yang sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan, kira-kira stratifikasinya terbuka atau tertutup? Terbuka, Ner. Berarti misalnya kalau Kristi tinggal di Inggris, Kristi bukan anak raja, boleh jadi raja?
Boleh enggak? Apa Mer? Pak putus-putus tuh suara Mer. Iya, maksudnya kalau bukan anak raja, apa boleh jadi raja kalau memang terbuka dia? Yang jadi raja itu siapa? Pengganti raja. Anaknya toh? Mer, anak. Nah, itu dia di lapisan sosial terbuka atau tertutup dia sistem kerajaan? Tertutup Mer. Tertutup. Karena itu kan keturunan tuh Mer. Tadi bilangnya terbuka, sekarang tertutup. Mudah sekali ini berubah ya. Oke, sudah. Tertutup Mer. Oke. Terima kasih ya. Lanjut Helmi. Iya, Mer. Persiapkan apa tadi? Masalah sosial di pedesaan, Mer. Oke, apa contoh masalah sosialnya di pedesaan? Oh, masalah sosial yang ada di pedesaan, contohnya masalah ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis, Mer. Atau rendahnya tingkat pendidikan di suatu desa. Kalau yang banyak diberitakan sekarang apa kira-kira? Kalau Helmi nonton televisi atau ada di Instagram atau di mana-mana, apa masalah di desa sekarang yang banyak muncul? Di desa, kan sekarang musim itu, Mer, sekolah online. Banyak anak-anak yang ini kekurangan, mungkin tidak dapat jaringan di desa, begitu, Mer. Atau mungkin perekonomian di desa, Mer. Apa lagi? Kalau di desa Helmi apa? Apa kira-kira ada masalah enggak di sana? Masalah sosial. Cuman masalah sosial. Cuman itu tadi, Mer, masalah jaringan. Kemudian Tidak ada pengangguran di situ. ya, benar, pengangguran, banyak juga anak muda yang putus sekolah, Mir. Apa aktivitas anak mudanya apa? Ada yang ganja? Beternak, Mir. Beternak kerbau. Kalau yang ini enggak ada, misalnya ketangkap narkoba begitunya enggak ada. Tidak ada, Mir. Kecuali di kota-kota besarnya, Mir. Berkelahi? Jarang sih kalau di desa saya, Mir. Kecuali kalau mungkin mabuk-mabukan begitu, Mir. Oh, apa itu? Cap tikusnya enggak? Balok, Mir. Kalau di Toraja enggak ada cap tikus, Mir. Apa di situ? Kenapa, Mir? Apa? Mabuknya pakai apa? Pakai balok, Mir. Balok? Apa itu? Balok apa ya? Yang dari Minuman atau? minuman, Mir. Cuman dari sumbernya dari pohon, Mir. Pohon Mirip induk. dengan atau enggak? Beda dia? Mirip apa, Mir? Bahannya cap tikus? Iya, Atau Mir. sagu? Mirip, tapi cap tikus lebih keras, Mir. Oke. Makasih Helmi ya. Iya, Mir. Lanjut ya. Kristalia. Ya, Mir. Apa? Persiapkan apa Kristalia? Mempersiapkan tentang perubahan sosial, Mir, dalam masyarakat desa. Selain itu? Enggak ada lagi. Cuma persiapkan satu. Oh iya, Mir. Kalau saya lupa ini kemarin. Oh ya, Semeru, erupsi Semeru itu kira-kira perubahan sosial apa dia?
Pernah dengar kemarin yang erupsi Semeru? Tahu beritanya? Kristalia pernah dengar berita tentang Gunung Semeru yang erupsi? Iya benar, tahu benar. Pernah dengar itu yang Coba, baru-baru ini. Bagaimana itu? Beritanya bagaimana? Kayaknya nonton sinetron ini ya, yang nggak nonton berita ini. Kalau sinetron ini cinta, apa itu sinetron itu? Ini cinta ya, apa itu? Mungkin tahu ya, kalau sinetron ya. Itu kayak bencana alam itu termasuk perubahan dari internal atau eksternal dia? Dari luar atau dari dalam? Dari luar benar. Kenapa dari luar dia? Karena itu pengaruh dari bencana alam nih, dan berakibat pada masyarakat. Kalau yang dari dalam, perubahan sosial yang dari dalam? Kalau perubahan sosial yang dari dalam, contohnya kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat. Apa kasusnya? Contoh kasusnya apa? Contohnya masalah perekonomian, masalah perkelahian. Apanya yang berubah? Karena berkelahi apa yang berubah? Seperti di kampung halaman saya, Mer, karena ada dua lingkungan yang berkelahi, akses masuk keluarnya Mer darang pele. Jadi ditutup Mer. Jalan untuk masyarakat lewat mereka tutup karena mencegah ada anak-anak muda yang membalas di kampung-kampung itu Mer. Lalu bagaimana kalau mau lewat itu? Ada jalan alternatif Mer, seperti gang kecil Mer. Tapi kalau untuk mobil atau motor lewat itu belum boleh Mer. Karena masih cukup rawan. Ada polisi di situ? Iya ada Disiagakan? Mer. Ada Mer, ada polisi dan tentara Mer yang berjaga. Oke. Makasih ya, Italia. Mer. Lanjut ke Deo Mono. Ner. Ruang lingkup sosiologi pedesaan atau ini Jo? Yang Deo tahu Ruang lingkup sosiologi pedesaan. Ya. Yang Deo tahu Jo? Ruang lingkup sosiologi pedesaan. Iya. Gimana? Apa? Jelaskan. Atau yang Dewa tahu juga, apapun yang Dewa ketahui tentang sosiologi pedesaan selain ruang lingkup. Ruang lingkup namanya kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial dan masyarakat. 2, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Masuk itu? Boleh. Nilai itu apa, Dewa? Nilai apa? Nilai nilai. Jelaskan itu Jo. Nilai apa? Norma apa? Kasih contoh kalau boleh. Nilai
Kalau menilai orang baik itu dari mana? Dari sikapnya begitu. Nah, itu no. Cara dia berbicara begitu. Kasih contoh nilai. Tuh. Nah, oke, normal lagi. Berperilaku baik begitu Ner. Boleh berperilaku baik. Normal apa normal? Contohnya. Tentang hak-hak yang orang miliki. Mengarah bebas jo ini Dewo. Norma itu aturan-aturan, no? Aturan. Contohnya kalau aturan ya norma. Kalau ngekos, contohnya tidak boleh pulang lewat dari jam 10 malam. Itu norma namanya itu. 10. Kalau nilai, memberi dengan tangan kanan. Itu nilai itu. Atau tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Itu nilai. Menghormati orang yang lebih tua, itu nilai itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Deo, lanjut ya. Makasih Ner. Ya, sama-sama. Agatha. Boleh Yang sudah selesai ujian boleh langsung keluar. Agatha. Ner. Ya, Ya, sama-sama. benar. Oke. Budaya apa, Agatha? Budaya apa kira-kira? Budaya itu misalkan kayak kebiasaan, benar. Kebiasaan-kebiasaan, misalkan kalau budaya daerah itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam suatu daerah masyarakat. Di tempat Agatha, Ya benar. budaya yang ada di tempat atau di desanya Agatha? Budaya saya itu tarian cakalele sama tide-tide. Itu tarian untuk apa? Tarian untuk menyambut tamu, atau kalau yang zaman-zaman dulu itu sebelum perang. Sebelum perang, jadi ada satu laki-laki yang dimana mereka bercakalele, bertarian yang namanya cakalele itu benar. Sebelum berperang mereka ada ritual untuk bercakalele supaya mereka bisa kayak menang. Begitu. Atau mereka misalnya dipotong enggak putus badannya. Begitu. Itu sebuah kepercayaan mereka benar pada zaman dulu. Begitu. Agatha, kita tarian itu. Ya. Cakalele itu untuk laki. Kalau untuk yang perempuan itu tidak. Jadi yang Kalau perempuan itu mengiringi itu laki-laki. Gitu. Agatha pernah coba tarian itu? Cakalele untuk laki-laki, kalau tidak kami perempuan, benar. Ya, yang tidak pernah coba ikut. Pernah tapi waktu SD. Selama ya. Iya. Maksud saya itu budayanya dilestarikan tidak sama anak muda begitu. Anak muda ada yang ikut tarian itu? Ada benar, ada. Ada dilatih, namanya Dabiloha. Komunitasnya namanya Dabiloha. Ya. Bagus itu kan. Budaya apa yang berbeda di budayanya Agatha itu kira-kira yang terasa mungkin dari zaman kecil dulu sekarang sudah kuliah, apa kira-kira budayanya yang agak berubah? Yang budaya agak berubah itu maksudnya budaya yang berubah di zaman modern ini, maksudnya begitu atau? Iya, boleh. Budaya yang dulunya itu kayak mereka tuh masih percaya kayak tahayul begitu ya. Tapi sekarang enggak.
Masih ada yang berobat, Ya, masih ada yang berobat ke dukun. masih ada. Tapi itu kayak di kan ada desa saya, tapi ke dalam masuk lagi dalam desa itu masih banyak sih percaya kayak yang begitu, fotonisme, animisme masih banyak. Menyembah pohon masih banyak. Iya, makan ada khusus juga yang dulu di gunung itu ada namanya itu, kalau dulu itu namanya Moro. Itu setan itu benar. Masih ada sih yang percaya begituan. Oke. Makasih ya Gata ya. Nah, kasih sama-sama nih. Jessica Sapira. Ya, benar. Tadi apa? Kenapa, benar? Tadi persiap baca materi apa? Masalah sosial dan stratifikasi sosial, benar. Kenapa semuanya baca materi itu ya? Banyak ini loh. Oke, ini lembaga yang ada di desa apa? Lembaga yang ada di desa. Coba. Pengertian lembaga deh. Lembaga apa pengertiannya? Pengertian lembaga. Iya. Waktu sisa 10 menit. Sekolah itu lembaga apa dia? Ada kalau di desa itu ada lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah. Kalau lembaga ekonomi apa contohnya di desa? Pasar, benar. Nah itu, apa lagi? Lembaga kesehatan, benar. Bukan yang ekonomi, apalagi selain pasar. Koperasi ada koperasi. Ada, benar, ada koperasi simpan pinjam. Nah, itu ekonomi atau apa dia koperasi itu? Ekonomi, benar. Oke. Ekonomi, pendidikan, apalagi lembaga keluarga. Lembaga keluarga ada, benar. Apa contohnya? Contohnya keluarga inti, benar, atau rumah tangga begitu, benar. Selain itu, KUA. Orang kalau mau menikah di mana di situ? Di KUA, benar. Ada KUA di situ. Ada juga dia yang kalau mau menikah secara adat itu dia ke anak beru namanya, benar. Anak apa? Menikah secara adat. Anak beru namanya, benar, kalau di adat Karo. Anak beru. Iya, benar. Ini bukan beruk kan? Beruk itu maksudnya bukan kan? Beru. Beru, benar. Oh iya. Beru. Itu gimana dia? Coba jelaskan adat itu. Dia kalau menikah secara adat begitu, benar. Dia datang kepada anak beru itu lalu membicarakan bagaimana acara pernikahan tersebut begitu, benar. Lalu kemudian disahkan secara kekeluargaan begitu, benar. Tidak dibawa secara resmi, secara hukum begitu, benar. Hanya menikah secara adat begitu. Beru itu apa bahasa Indonesianya? Anak beru perempuan. Anak beru itu keluarga dari pihak perempuan. Pihak laki-laki. Datang ke mana? Ke pihak perempuan atau ke pihak laki-laki dia? Oh, begini, benar. Pihak laki-laki membawa perempuan ke pihak laki-laki begitu, benar. Oh, berarti datang ke pihak laki-laki. Iya, benar. Ya, oke, makasih Jessica ya. Benar.
Lanjut. Saya Mner. Oke, Juliman. Juliman persiapkan apa? Pertama tentang perspektif masyarakat desa pada klasik, bisa dibilang klasik dan yang baru, Mner. Coba jelaskan. Perspektif masyarakat desa itu atau klasik bisa dibilang sangat bisa ada perbedaan yang signifikan dengan masyarakat desa dan masyarakat kota. Sedangkan yang baru ini sulit untuk diberikan pembedaan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, Mner. Kalau yang baru sulit dibedakan ya, kalau yang lama mudah. Kenapa itu kira-kira? Iya. Kenapa? Kalau dulu kita bisa mengidentifikasikan atau mengenali bahwa itu masyarakat desa. Kenapa? Karena bisa dibilang masih belum berbaur dengan teknologi, Mner. Tapi sekarang sangat sulit dibedakan. Kalau sekarang sangat sulit dibedakan bahwa itu masyarakat desa. Kenapa? Contohnya saja di media sosial. Kita tidak bisa mengidentifikasikan bahwa itu bisa dibilang masyarakat desa. Kenapa? Karena penggunaan media sosial tadi dan bahkan pola interaksi yang terjadi pun sudah melebihi masyarakat kota itu sendiri, Mner. Contohnya seperti pola perilaku yang melebihi dengan masyarakat kota yang sebenarnya. Kalau Juliman bisa mengenali orang desa. Kalau di Mantos misalnya, Juliman ke Mantos ini, Juliman sekarang bisa membedakan mana yang dari desa, mana yang orang kota Manado. Susah sekarang, Mner. Susah ya, kenapa? Ya, Pakaiannya- karena perkembangan zaman, Mner. Nah, kalau dari pakaian, Susah, Mner. Banyak masyarakat desa pun berpakaian layaknya seperti masyarakat kota. begitu jawabannya. Jadi karena itu susah Mner. Orang desa juga pakai HP, juga HP-nya sama dengan orang kota misalnya. Pakaiannya juga misalnya kalau ke Mantos, susah bedakannya, sama. Pakaiannya juga hampir sama. Mungkin juga belinya sama di online misalnya. Jadi jawabannya itu konkret. Ini supaya Juliman nanti kalau ada debat atau mau jadi moderator dan lain sebagainya, dia mainnya konkret-konkret, jangan mengambang-mengambang begitu. Jadi langsung ke contoh. Nah begitu. Makanya saya tanya tadi, kalau ke Mantos bisa nggak mengenalinya? Jawabannya ya begitu, susah Mner. Karena pakaiannya sama orang desa. Paling mungkin apa bedanya? Mungkin wajah ya. Mungkin wajah masih ada begitu kan. Tapi susah juga, sudah pakai make up kan? Iya, Nah, Mner. begitu. Ya, oke. Terima kasih Juliman. Itu Jo. Lanjut. Sama-sama, Mner. Saya Ya, Mel. siapa lagi? Nah, Saya Nancy. Mel. Nancy dulu. Nancy. Ini satu orang terakhir di sesi kedua ini ya. Iya, Nancy. Iya Mner, apa? Tadi mempersiapkan materi apa untuk ujian lisan? Ciri-ciri masyarakat menurut Talcott Parsons dengan konflik. Ciri masyarakat atau ciri masyarakat desa? Ciri-ciri masyarakat desa menurut Talcott Parsons. Coba. Oh, kalau yang pertama itu aktivitas, itu misalnya berhubungan dengan perasaan atau kasih sayang. Kalau kedua itu orientasi atau kolektisifat, itu mementingkan kebersamaan. Kalau yang ketiga itu partikularisme, itu misalnya berhubungan dengan kelakuan. Dan misalnya kalau di desa itu ada aturan itu, kalau di desa itu harus menggunakan adat itu. Terus kalau
orang lain orang asing datang dan tidak menggunakan itu, mungkin akan dikeluarkan atau dibilang supaya mengikuti adat yang ada di desa itu. Kalau desanya tidak menerima teknologi, itu ciri-ciri kemana dia? Ciri-ciri yang mana dia? Itu ciri-ciri partikularisme, Mir. Kalau desanya tertutup, tidak menerima orang luar, itu juga masuk di partikularisme, Mir. Karena itu berkelakuan. Kelakuan itu. Ya, Mir. Oke. Kalau kira-kira kalau di desanya Nancy, ciri-ciri mana yang paling banyak? Orientasi kolektif sifat, misalnya mementingkan kebersamaan. Misalnya kalau ada kedukaan, Mir, orang-orang yang ada di sekitar kampung atau tetangga-tetangga itu akan buat kalau kata orang istilah sabua. Apa itu? Sabua macam membuat tenda yang begitu. Edukasi alam tak kembang jadi